Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat mengenai hasil diskusi pada modul 3 mengenai teknik komputer dan jaringan yang diinstrukturi oleh Bapak dosen Edi Prasetyo MT. Pada modul ini ada beberapa kegiatan belajar. Yang pertama, sistem jaringan dasar, kemudian yang kedua konsep teknologi jaringan berbasis luas, yang ketiga menganalisis median jaringan, nirkabel dan fiber optik, kemudian yang keempat memahami diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Pokok materi sistem jaringan dasar, yang pertama ada konsep-konsep sistem jaringan dasar. Kemudian yang kedua, sejarah jaringan komputer. Ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Keempat, komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Konsep dasar sistem jaringan dasar yaitu jaringan dasar adalah praktek menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer dalam satu jaringan secara bersama-sama untuk tujuan berbagi data. Sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulainya munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan suatu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dilakukan oleh sekelompok riset dari Universitas Harvard dari Laboratorium Bell yang dipakai oleh Howard Alikan. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TCP berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984, Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan, dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau yang sering dikenal oleh kita WWW. Dan untuk tahun-tahun berikutnya, jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network. Kemudian yang kedua ada LAN, Local Area Network. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang keempat ada WAN, Wide Area Network. Dan yang kelima ada Internet. Komunikasi itu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama komunikasi sinkron dan komunikasi asinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi yang dilakukan pada waktu yang bersamaan atau real time. Seperti halnya kita menggunakan smartphone, menggunakan video call, atau misalkan kita menggunakan Zoom meeting atau Google Meet dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi asinkron atau tidak serempak. Adalah jenis komunikasi yang dilakukan pada waktu yang berlainan. Contohnya kita menggunakan akun Gmail, email, atau akun dari Yahoo, emailnya itu bisa dipergunakan. Pokok materi yang berikutnya adalah konsep teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Terdapat jaringan berbasis luas, pokok materinya, kemudian perkembangan jaringan berbasis luas, komunikasi jaringan berbasis luas, dan sebagainya sampai ke konektivitas perangkat WAN. Jaringan berbasis luas itu sendiri atau WAN yaitu jaringan yang berbasis atau yang bisa disebut dengan Wide Area Network. Ini merupakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pengguna pada suatu wilayah grafis besar. Biasanya terhubung melalui internet dengan peraturan khusus dari perusahaan penyedia layanan. Kemudian yang berikutnya, perkembangan jaringan berbasis luas. Perkembangan WAN, jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless
sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya yang lebih luas, bukan hanya meliputi suatu kota atau kota dalam satu wilayah, tetapi bisa menjangkau seluruh area wilayah otomatis negara dan antar benua. Komunikasi jaringan berbasis luas. WAN merupakan terjadinya komunikasi antara dua perangkat yang terpisah jarak yang sangat jauh. WAN menginterkoneksikan beberapa LAN yang kemudian menjadikan akses ke komputer-komputer atau file server pada koneksi lain. Kegunaan teknologi berbasis WAN. Yang pertama, berbagi informasi file melalui area yang sangat besar. Semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Kemudian mempunyai sistem jaringan yang besar luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Yang keempat, jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. Dapat berbagai resource dengan koneksi workstation. Kemudian teknologinya sendiri yaitu teknologi WAN diantaranya menggunakan router, kemudian CSU atau DSU, kemudian yang ketiga menggunakan modem, kemudian yang keempat menggunakan communication server. Koneksi jaringan berbasis luas pada saat pesan data menjelajah cloud, ia akan menjauh dari titik ke titik secara berbeda, tergantung dari koneksi fisik WAN dan juga protokol yang dipakai. Jenis koneksi WAN normalnya tergantung pada layanan yang bisa diberikan oleh penyedia WAN dan juga berhubungan dengan jenis interface fisik yang dipakai untuk menghubungkan router. Ada banyak sekali jenis koneksi akan terjadi jika memungkinkan pilihan jenis koneksi yang terkoneksinya bisa mendukung data rate yang telah tinggi dan mendukung konfigurasi atau fleksibel. Keuntungan dan kelemahan jaringan berbasis luas. Yang pertama, kelebihan dari teknologi jaringan berbasis luas ini yaitu berbagi informasi atau data dapat dihubungkan pada area lebih besar sehingga menjangkau berbagai negara di seluruh dunia. Apabila terkoneksi dengan jaringan internet, maka transfer file jarak jauh bisa dilakukan secara cepat. Kemudian kelemahannya dari WAN adalah biaya operasional mahal, termasuk alat-alatnya. Dalam hal pengaturan jaringan WAN lebih rumit karena memerlukan firewall yang baik guna membatasi pengguna luar. Wide area network juga rentan terhadap hacker serta ancaman lain. Menganalisis median jaringan nirkabel dan fiber optik. Materinya yang pertama ada konsep jaringan nirkabel, kemudian mengevaluasi jaringan nirkabel, yang ketiga permasalahan jaringan nirkabel, dan keempat permasalahan jaringan fiber optik. Konsep jaringan nirkabel. Jaringan wireless atau jaringan nirkabel adalah sekumpulan komputer atau klien host yang saling berhubung antara satu dengan yang lainnya menggunakan media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau gelombang cahaya infrared. Permasalahan jaringan nirkabel yang pertama ada tegangan listrik. Kemudian yang kedua mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Kemudian yang ketiga ada dari perangkat software. Permasalahan jaringan fiber optik. Masalah jaringan karena kegagalan kabel jaringan. Bisa jadi itu terjadi karena kabelnya terputus dan sebagainya. Kerusakan pada kabel dan konektor jaringan. Kemudian masalah jaringan karena kegagalan piranti atau jaringan. Gangguan atau kerusakan pada hub atau switchnya. Kemudian masalah jaringan karena kegagalan sistem, kemudian tidak bisa sharing data. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.